Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja, maupun para sahabat GKI Marta Direja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2023. Untuk pertama kalinya kita membuka kalam di tahun yang baru ini dalam satu tema, bersukacita seperti Simeon. Nanti kita akan mendalami firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Ibu bapak, saudaraku, ayo kita mengawali kalam hari ini dengan memuji Tuhan bersama-sama. Ya, ada sebuah lagu judulnya Ku Tak Mau Hidup Percuma. Mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Kita sungguh berjanji di tahun yang baru ini Tuhan, aku mau hidupku tidak sia-sia. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama demikian. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi, mari kita memuji Tuhan dengan bersama-sama menyanyi begini. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Amin. Mari bersatu hati kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki awal tahun 2023 untuk merenungkan firman-Mu, bersukacita seperti Simeon. Tuhan, pakailah hamba-Mu menaburkan benih firman-Mu. Siapkan hati kami masing-masing dari tempat di mana kami masing-masing berada, bertemu dengan firman Tuhan yang hidup. Kami siap sedia menyambut firman Tuhan dalam acara kalam perdana di awal tahun 2023 ini. Kami siap sedia mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, diberitakan, memberkati hidup kami menjadi baru.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon berkat sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalam yang menarik mau mengajak saudara dan saya bersukacita seperti Simeon. Ayo kita mendalami firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Ibu bapak, saudaraku terkasih, firman ini sungguh-sungguh mau mengajak saudara dan saya memasuki awal tahun yang baru. Izinkan sebelum kita mendalami firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan Happy New Year ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dan setiap awal tahun yang baru menandai bahwa hidup kita dan umur kita sudah semakin bertambah usianya. Puji Tuhan. Apakah dalam pertambahan usia seperti ini, di awal tahun yang baru seperti ini, kita perlu mendapatkan apa? Kata firman Tuhan. Kehendak Tuhan yang perlu diberitakan buat kita. Ayo kita sama-sama mengawali dengan membaca Lukas 2 ayat 25. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bareng saya begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, di awal kalam ini kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, Simeon itu siapa? Ayo kita mengenal lebih mendalam tentang sosok seorang anak Tuhan yang bernama Simeon. Ibu bapak, saudaraku, Simeon itu dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani ditulisnya Shimon. Ya, menarik. Bila Alkitab mau memberitahu apa artinya nama Simeon atau Shimon ini. Artinya adalah Allah telah mendengar. Puji Tuhan. Kalau ada di antara kita dibaptis pakai nama Simeon, berbahagialah engkau karena nama itu berarti Allah telah mendengar. Bacaan Injil Lukas hari ini memberitahu kepada saudara dan saya pada Lukas 2 ayat 25 bahwa Simeon disebut sebagai seorang yang benar dan saleh. Apa artinya kalau Simeon disebut-sebut sebagai seorang anak Tuhan yang benar dan saleh? Artinya Simeon itu dikenal sebagai orang yang baik. Sekaligus Simeon dikenal sebagai pribadi yang sangat menghargai Allah, takut kepada Allah. Ya. Yang ketiga, Alkitab memberitahu bahwa Simeon itu sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Bagaimana waktu itu umat Allah merasa ada di dalam penjajahan kekaisaran bangsa Romawi. Simeon termasuk seorang anak Tuhan yang berdoa terus menerus. Tuhan, kapan engkau menghibur umat pilihanmu ini? Aku menanti-nantikan penghiburan itu. Artinya, aku menunggu kapan saatnya Allah bertindak menyelamatkan umatmu. Dan sekaligus Alkitab memberitahu tentang siapa Simeon. Yang keempat, Simeon disebut-sebut Roh Kudus ada di atasnya. Maksudnya adalah bahwa Roh Allah
itu terus ada menyertai dia. Simeon hidupnya disertai dan didampingi Roh Allah. Puji Tuhan. Lalu ada informasi apa lagi tentang Simeon? Ayo kita baca pada ayat yang ke-26 ya. Sama-sama kita baca begini. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Apa maksudnya yang dicatat oleh Injil Lukas ini? Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis bahwa Roh Allah sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia, yaitu Simeon, tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Jadi Simeon ini sungguh-sungguh mendapatkan sebuah janji. Bagaimana ia belum akan meninggal sebelum ia melihat Mesias, Sang Juru Selamat. Ibu bapak, saudaraku terkasih, itu sebabnya kita boleh melihat bagaimana Simeon tiap-tiap waktu berusaha ada di dalam kerinduan hatinya, tetap memposisikan diri ada dalam bait Allah. Nah, hal ini mengingatkan saya tentang cerita-cerita keinginan lansia. Kalau aku boleh memohon sebelum aku meninggal, apa permohonan lansia sebelum meninggal? Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, aku kepengen nanti kalau meninggal itu tidak merepotkan keluarga. Gak usah sakit, gak usah diopnam, gak usah tinggal di rumah sakit yang mengeluarkan duit banyak sekali. Kalau boleh Tuhan, tolong doakan aku Pak Pendeta. Aku meninggal tidak merepotkan keluargaku. Menarik. Ada lagi seorang anak Tuhan yang lanjut umur mengatakan, kalau aku kepingin boleh diizinkan Tuhan, aku kepingin meninggalnya itu pada saat sedang melayani Tuhan. Sedang ada di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Saat itu aku dipanggil pulang Tuhan. Betapa indahnya ya. Ada lagi yang mengatakan, Pak Pendeta, kalau boleh, aku kepingin meninggalnya nunggu kalau cucuku sudah nikah satu persatu. Hatiku baru tenang. Karena aku begitu dekat dengan cucu-cucuku satu persatu. Puji Tuhan. Ada lagi yang mengatakan, kalau permintaanku sederhana Tuhan. Aku kepingin sebelum meninggal, keluargaku sudah dibaptis menerima Tuhan Yesus semuanya. Baru aku bisa memejamkan mata dengan hati yang lega. Ibu bapak, saudaraku terkasih, itulah keinginan para lansia kalau ngobrol seputar bagaimana persiapan tentang kematian. Ibu bapak, apa yang dilakukan oleh Simeon pada hari tuannya? Ayo kita temukan pada ayat 27 ya. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca ayat 27 demikian. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Alkitab menceritakan tradisi umat Allah
bagaimana mempersembahkan anak lelaki sulung ke dalam bait Allah. Kapan itu? Kalau seorang anak umurnya sudah 40 hari. Lihatlah, Yusuf dan Maria saat Yesus yang masih bayi mungil ini berumur 40 hari. Maka Yusuf dan Maria datang ke dalam bait Allah, mau menggendong bayi Yesus ini untuk dipersembahkan menjadi anak Allah. Indah sekali bagaimana menurut peraturan tradisi umat saat itu, orang tua yang akan mempersembahkan anaknya buat Tuhan, maka mereka mesti mempersembahkan 2 ekor burung merpati atau 2 ekor burung tekukur. Lihatlah, saat di halaman bait Allah disiapkan orang-orang yang berjualan burung-burung yang akan menjadi persembahan korban. Yusuf sudah memegang 2 ekor burung sebagai persembahan keluarga kami, mengucap syukur untuk mempersembahkan anak sulung kami bagimu ya Allah. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab mencatat, pada saat Yusuf dan Maria berjalan sambil membawa persembahan 2 ekor burung dan bayi Yesus ada dalam gendongan, tiba-tiba Allah punya rencana yang dahsyat. Saat itu Simeon, seorang yang sudah lanjut umur, dipertemukan dengan Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi mungil, baru 40 hari. Apa yang terjadi ketika Simeon melihat Yesus yang masih bayi itu ada dalam gendongan orang tuanya? Ayo kita baca kelanjutannya di ayat 28 dan 29 demikian. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Puji Tuhan. Tiba-tiba Simeon digerakkan oleh Roh Allah untuk mendatangi Yusuf dan Maria, lalu meminta izin untuk menggendong bayi Yesus, bahkan kemudian menatangnya. Dalam pelukan tangan Simeon yang sudah lanjut umur ini, tiba-tiba Simeon dipenuhi Roh Kudus dan berkata dengan sangat jelas, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Dengan kata lain, Simeon mau mengatakan, aku sudah siap dipanggil pulang Tuhan. Aku sudah siap untuk meninggal dunia dengan tenang sesuai dengan firman-Mu. Kenapa Simeon mengatakan begitu? Dijawab dengan lebih jelas di ayat 30 sampai dengan 32. Yuk kita baca sama-sama ya. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saat itu juga Simeon segera mau menunjukkan
bagaimana yang terjadi dengan keputusan imannya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu ya Allah. Inilah Sang Juru Selamat yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Bayi inilah, yaitu terang yang akan menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Luar biasa. Simeon sungguh bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat dan membuat Simeon punya keputusan iman. Sekarang biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera. Aku sudah siap kalau saatnya Tuhan panggil aku pulang. Apa sebab? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu ya Allah. Simeon pun memberkati bayi Yesus ini. Dan apa hasilnya? Luar biasa. Kita lihat bagaimana pada saat bayi Yesus menjadi bukti keselamatan bagi Simeon, maka bukan hanya Simeon yang bersukacita. Lihat bagaimana pasangan suami istri Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus pulang membawa sukacita. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Simeon melihat bagaimana Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dan menjadi terang bagi segala bangsa dan juga menjadi penyelamat bagi umatnya. Mengingatkan kita dengan sebuah kisah ilustrasi bagaimana dulu mula-mula manusia dan Allah hubungannya baik, tetapi karena dosa menjadi jurang yang dalam yang tidak terseberangi oleh apapun dan siapapun. Yesus turun dari sorga, lahir jadi manusia, siap untuk mati di salib, menjadi jembatan penghubung kembali manusia dengan Allah. Puji Tuhan. Itu yang membuat Simeon bersukacita. Itu yang sungguh meneguhkan kehidupan Simeon di hari tuanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pertanyaan kita. Simeon dengan penuh iman berani berkata, sekarang biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera. Kita nggak pernah tahu ya kapan saatnya kita harus pulang, meninggalkan dunia ini. Siapkah kita? Simeon mau tunjukkan, aku lega, aku bersukacita, aku bahagia melihat Sang Juru Selamat itu sungguh dekat dengan hidupku, ada dalam pelukanku. Ibu bapak, saudaraku, sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan Yesus selama ini? Kita memasuki awal tahun yang baru. Kita nggak tahu kapan saatnya Tuhan panggil kita pulang. Tapi yang perlu kita tahu adalah, benarkah aku memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan seperti Simeon yang bertemu dengan Yesus yang ada dalam pelukan tangannya? Coba kita renungkan. Berapa kesiapan kita untuk sungguh-sungguh menikmati tahun 2023 ini nanti dengan tetap bersama-sama di dalam iman. Sungguh-sungguh aku makin dekat bersama Tuhanku. Ibu bapak, saudaraku terkasih,
Simeon bersukacita karena bertemu dengan Sang Juru Selamat. Bahkan sukacita Simeon menular untuk orang-orang di sekitarnya. Lihat, Yusuf dan Maria juga menjadi bersukacita. Sekarang persoalannya, ada berapa banyak orang yang akan membuat hidup ini menjadi berarti ketika mereka bertemu dengan kita. Saudaraku, kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2023, itu berarti kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah kita kenal, ataupun mungkin juga orang-orang baru dalam hidupmu. Pertanyaannya bukan berapa banyak, tetapi apakah engkau akan menularkan sukacita dari Tuhan kepada lingkungan sekelilingmu? Benarkah sukacita karena hidupmu diselamatkan itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu? Ibu bapak, saudaraku terkasih, indah sekali kalau hidup saudara dan saya boleh menceritakan Allah sangat mengasihi aku, dan aku ingin menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingku. Ayo kita bawa dalam doa berkat bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki awal tahun 2023. Kami tidak tahu masih berapa lama Tuhan izinkan kami tinggal di dunia ini. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan menghendaki agar kami memiliki iman seperti Simeon, menggunakan waktu untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Kami mau lebih tekun di tahun yang baru untuk tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Kami rindu di tahun 2023 ini, iman kami semakin bertambah kuat dan teguh, melangkah mengiring Tuhan dengan penuh kepastian. Tuhan, jadikan hidup kami seperti Simeon, menularkan sukacita untuk orang-orang di sekeliling kami. Pakailah hidup kami Tuhan, selalu menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Kami tidak tahu di sepanjang tahun 2023 kami punya kesempatan berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang begitu dekat di hati kami, maupun dengan orang-orang baru yang akan Tuhan pertemukan. Tapi satu hal yang kami tahu, hidup kami mesti menularkan sukacita dan kebahagiaan bagi siapapun. Pakai kami Tuhan, utus kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Kami siap memasuki tahun 2023 dengan firman-Mu. Kami siap hidup seperti Simeon hamba-Mu. Berkati kami baik yang masih anak-anak kecil, anak-anak remaja pemuda, kaum dewasa, juga para lansia. Berapapun umur kami mau memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Diberkatilah semua peserta kalam ini dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mengikuti kalam. Selamat tahun baru, sahabatku. Tuhan beserta dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Sampai kita bertemu kembali dalam kalam berikutnya. Amin.